Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Pagandi. Kali ini kita akan bahas tentang materi kedua, tentang metode penelitian. Kita lanjut aja ya. Di sini akan saya bahas itulah skala pengukuran. Skala pengukuran ada terbagi menjadi 4. Yang pertama data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan lainnya. Contohnya jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyaknya yang hadir. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan. Tidak ada memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada ukuran atau ranking ya. Jadi angka tertera hanyalah tanda atau label statistiknya dan parametrik seperti uji binomium dan uji U kuadrat satu sampel. Yang kedua data ordinal atau punya urutan yang disebutnya, yaitu data yang memiliki ukuran tetapi tidak memiliki jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutannya tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih atau sama atau kurang ya dari yang lainnya. Contoh, saya buat satu contoh, yaitu ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 1000, 2 980, ketiga 970. Jadi jarak antara ranking berbeda walaupun sedikit selisihnya ya. Itu. Oke. Yang ketiga ini data interval. Jadi data yang mempunyai perbedaan satu di antara rangkaian ukuran tersebut. Tidak hanya memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contohnya saya contohkan di sini ada data tes hasil belajar diberikan angka lipat 5, 6, 7, 8, 9. Dari jaraknya sama analisa statistiknya. Parametrik di antara uji T atau uji T2 sampel, uji ANOVA jalur satu jalur atau 2 jalur, atau uji regresi. Itu contoh dari data interval ya. Untuk data rasio itu merupakan data yang banyak dipakai di ilmu ekstrakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa perbandingan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Di sini saya contohkan suhu ya. Suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Itu jadi itu contoh dari statistik parametrik. Selanjutnya di sini sumber data ya. Jadi sumber data itu apa sih? Ya. Sumber data itu dari yang kecil sekalipun dibutuhkan sebagai dasar penulisan supaya jelas ya. Dilansir dari Salmadian, pengertian data itu adalah kumpulan fakta berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data terpercaya mengandung unsur kebenaran, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Di sini ada beberapa, ada 4, yaitu wawancara atau angke ya. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon menjawab pertanyaan peneliti. Nah, jadi teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan dari pihak yang mencari dan jawaban diberikan oleh wawancara. Seperti itu. Yang kedua, populasi. Jadi populasi responden ini adalah populasi dari berbagai responden ya. Untuk yang ketiga, sampel atau purpose sampling.
Jadi responden itu ditentukan tidak semua, hanya beberapa yang yang sampelnya saja. Untuk observasi yaitu pengamatan langsung. Jadi pengamatan langsung di lapangan, jadi langsung ya pengamatannya. Oke, selanjutnya sini kita punya data panel. Apa sih itu ada panel? Jadi telah diketahui data cross section merupakan data yang dikumpulkan dari satu waktu terhadap banyak individu, merupakan data times series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel ini dikumpulkan dari data gabungan dari cross section atau team series. Contoh ya, data e-learning per share. Suatu perusahaan terdaftar di BI tahun 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh Bank Indonesia dari 2010 sampai 2015, atau data inflasi kota besar di jalan Indonesia di Indonesia setiap bulannya selama tahun 2004. Jadi data final jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini lebih kompleks ya, maka dibuat teknik tersendiri, misal alat statistik yang model regresi atau data final. Itu contohnya. Oke, selanjutnya data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik ya. Di sini yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya, dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Di sini ada penyebab data outlier, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Jadi yaitu penyebab timbulnya data outlier ya. Yang kedua, data menginvestigasi adanya missing value dalam program komputernya. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang dapat kita diambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak distribusikan secara normal. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang rencana penelitian atau research design ya. Jenis variabel itu terdiri dari 5. Yang pertama, variable dependent. Apa sih? Jadi variable dependent itu yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable independentnya ya. Jadi seperti sebaliknya, variable independent merupakan variable antara mediating atau fungsi mediasi hubungan antara variable independent dan variable dependent, jadi saling berhubungan ya. Yang ketiga ini variable moderasi adalah variable independent yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variable independent terhadap variable dependent. Jadi itu moderasi. Variable intervening merupakan variable antara mediating, fungsinya mediasi hubungan antara variable independent dan variable dependent ya. Untuk variable control itu termasuk jenis independen yang berhasilkan dari hasil penelitian sebelum terbukti mengaruhi variable dependent. Jadi mempengaruhi dari variable kontrolnya ini. Yang terakhir yaitu variable dummy. Jadi variable dummy itu variable yang digunakan untuk menguantitifkan variable yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, dan periode. Nah, itu yang bersifat kualitatif. Jika variable independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy.
dengan memberi kode 0 ya. You would include a group atau satu include group. Variabel dummy menginterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik. Koefisien dummy apabila dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistiknya regresi penal. Variabel dependen, maka alat statistiknya adalah logistik. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Apabila dari presentasi saya kurang jelas atau ada yang salah, mohon maaf. Saya juga belajar ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.